Menelusuri jejak Kapitan Patimura, ternyata Kapitan Patimura itu bukan saja bergerak dan dia melakukan banyak lokasi atau banyak wilayah untuk memberikan motivasi. Salah satu bukti nyata jejaknya Patimura ada di wilayah Kesultanan Buton. Untuk itu, saudara, karena pentingnya berita ini, jangan lupa untuk terus tonton hingga akhir. Dan teruslah tonton agar tidak gagal paham. Karena Anda tonton, maka Anda akan paham tentang sejarah. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti nyata dan jejak Patimura di wilayah Kesultanan Buton masih tertata rapi, di mana wilayah itu disebut Pulau Binongko, tepatnya di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Patimura di wilayah Kerajaan Bitokawa atau Binongko Tomia, Kaledupa, dan Wangi-Wangi adalah singkatan. Seiring waktu, Patimura dia disebut Kapitan Waluindi. Karena itu, media ini mencoba mencari fakta-fakta sebagaimana yang dikabarkan oleh para ahli dan pakar sejarah. Tentu saja, pakar sejarah ini berdasarkan bukti ilmiah dan bukti akademik, sehingga dikabarkannya ke publik, dan pada akhirnya oleh banyak pihak di wilayah ini menjadikan kisah atau cerita tradisi lisan turun-temurun, tepatnya di wilayah Pulau Binongko. Karena itu, di dalam mengungkap asal-usul Patimura berarti mengingatkan kita pada sejarah kemerdekaan merebut benteng Durstede di Ambon, Provinsi Maluku. Terlepas benar tidaknya hal ini tentu saja hanya waktu dan para pakar ilmiah yang akan membuktikan faktanya. Dan itulah fakta sejarah itu dan fakta secara akademik dan ilmiah yang akan membenarkannya. Perebutan benteng Durstede di Ambon pada tanggal 16 Mei 1817 Masehi itu merupakan hari bersejarah bagi Patimura. Nah, bagaimana kisahnya hingga Patimura disebut Kapitan Waluindi di wilayah Kesultanan Buton yang begitu tersohor sebagai pendekar di Bitokawa dan masih teringat di sekitaran wilayah hukum Kesultanan Buton itu. Dalam sejarah Buton yang disebut Buku Tembaga, selanjutnya di Ambon dikenal dengan nama Thomas Matulesi Patimura. Nama tersebut diberikan oleh Belanda atau rekan-rekan sejawatnya kala itu menjadi tentara Portugis untuk melawan Belanda. Bagaimana
hasil penelusuran tim media Opini Gini Television Indonesia, sebagaimana yang dirangkum dari berbagai sumber yang dibacakan oleh Gino Samsudin Mirsad. Di abad ke-21 ini, banyak para ahli sejarah melakukan penelusuran dan meneliti situs-situs sejarah untuk dijadikan sebagai fakta sejarah masa lampau. Dan akhirnya mengangkat nama pejuang yang tidak dikenal asal-usulnya, dan tak terkecuali Kapitan Patimura atau di Kerajaan Binongko disebut Kapitan Waloindi. Pada zamannya, kapitan ini oleh kolonial Belanda menggelarnya dengan sebutan pembangkang. Tetapi sebaliknya di mata bangsa Indonesia Patimura, dia dikenal sebagai tokoh pemersatu dan pendekar yang santun, murah hatinya, dan pejuang hak asasi manusia. Saat ini tak jarang banyak pakar sejarah di tanah air kita terpaksa membolak-balikan fakta sejarah karena itu kepentingan penguasa kala itu. Karena kala itu kita tak mungkin wejangan untuk menulis sejarah itu tanpa didukung oleh penguasa. Malum, kita bangsa yang sedang dijajah oleh Belanda, di mana penjajahan itu ratusan tahun adanya. Bersyukur kita bukan seperti Aborigin di Australia yang pasrah mengalah oleh tentara Inggris yang pada akhirnya mereka dibantai dan saat ini nyaris punah. Tetapi bangsa Indonesia bersyukur punya pedang sebagaimana atau parang yang dimiliki oleh Kapitan Patimura. Tapi tidak jarang bangsa Indonesia dengan menggunakan bambu runcing. Akan tetapi jika kita kembali menarik tentang Patimura, tentu saja di wilayah Kesultanan Buton bukanlah kesultanan biasa karena dia adalah kesultanan yang tidak pernah dan tidak mampu dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris. Karena kokohnya kesatuan masyarakat dan juga rata-rata di wilayah ini, para hulu balang dan para pendekar adalah kebal, peluru tajam maupun pedang, dan banyak lagi yang mereka kebal. Karena di sana adalah tempatnya para ulama yang tak pernah kenal menyerah. Tetapi jika diganggu atau dijual kejagoanmu, maka dibeli oleh orang-orang Buton. Tapi ikuti terus agar Anda tidak gagal paham. Karena ikuti ini, Anda akan mengenal sejarah, jejak Kesultanan Buton serta Patimura. Jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Saat ini tak jarang banyak pakar sejarah di tanah air ataupun di berbagai negara terpaksa membolak-balikan fakta sejarah. Karena kala itu, terutama di Indonesia tak memiliki wejangan. Tetapi di wilayah Kesultanan Buton jauh lebih maju. Bahkan di wilayah Buton sudah memiliki mata uang sendiri dan anak-anaknya sekolah. Dan mereka menulis serta memiliki buku-buku sebagaimana kehidupan modern saat ini. Buton
atau Kesultanan Buton merupakan salah satu kesultanan yang begitu kokoh, bahkan sultan pertamanya dilantik oleh Ottoman. Artinya di wilayah Kesultanan Buton bukanlah kesultanan biasa sebagaimana yang ada di Nusantara hingga saat ini. Masa terbukti benteng-bentengnya. Bahkan di wilayah Kesultanan Buton disebut daerah 1000 benteng. Dan bentengnya Kesultanan Buton adalah benteng yang terluas di dunia. Karena itu, di wilayah Kesultanan Buton sudah cukup maju dan banyak rakyatnya yang sudah sekolah dan tahu menulis. Itulah yang disebut buku Tambaga yang terkumpul dewasa ini. Misalnya saja Kapitan Waloindi yang setara dengan para pejuang nasional lainnya, di Indonesia oleh penelusuran pakar sejarah ditemukan adanya jejak Patimura di wilayah Kesultanan Buton. Dan wilayah itu adanya di wilayah Binongko oleh kalangan pendahulu Patimura namanya Kapitan Waloindi. Setelah seorang peneliti sejarah atau seorang kandidat Dr. Larabum Baru SPD MPD yang ditemui oleh kru media ini atau OG TV atau Opini Gino Televisi Indonesia di Binongko belum lama ini mengatakan sepak terjang pendekar yang satu ini bukan saja melawan ketidakadilan di wilayah kerajaan Buton, melainkan juga melakukan perlawanan dengan kalangan penjajah di bumi pertiwi ini. Alkisah dialah Kapitan Waloindi, salah seorang sosok pendekar pembela rakyat jelata, pembela kebenaran, dan selalu murah hatinya serta wajib baginya untuk menuntut agar keadilan di bumi Ibu Pertiwi ini segera terwujud. Dan segera terwujudkan, kata kandidat Dr. Larabum Baru. Dalam penelusuran Larabum Baru, Kapitan Waloindi bukan saja berjuang melawan penjajah di wilayah Kepulauan Tukang Besi, Bitokawa, Binongko Tomiak, Kaledupa Wangi-Wangi, saat ini disebut Wakatobi. Tetapi di wilayah Kerajaan Buton, juga di wilayah Kepulauan Maluku juga turut berjuang. Karena itu lanjut Larabum Baru, dalam uraiannya dibuktikan dengan temuan-temuannya, sebagai fakta sejarah dan bukti-bukti situs-situs tutur Larabum Baru kala itu di masa dia sedang melakukan penelitian sebagai kandidat doktornya. Kapitan Waloindi makamnya ada di Pulau Binongko, tegasnya. Kapitan Waloindi merupakan kisah masa lampau, bukan merubah sejarah, tetapi hanya menekankan siapa sesungguhnya Kapitan Waloindi itu. Dalam fakta-fakta sejarah di Pulau Binongko hingga saat ini masih tersimpan kebenarannya, sebagaimana masyarakat Binongko yang telah membuat parang. Tidak ada bedanya sedikit pun dengan parang yang digunakan oleh Kapitan Patimura. Testimoni dan kebenaran ini dibuktikan oleh Dr. Larabum Baru. Karena itu, Kapitan Waloindi dalam tradisi lisan rakyat wali Pulau Binongko bukan hanya menjadi cerita tersambung antara generasi ke generasi, melainkan juga disertai dengan bukti-bukti sejarah tercatat pada tahun 1334 Masehi. Dalam kerajaan, sejarah di kerajaan Pulau Binongko atau Binongko telah berdiri kokoh pada tahun 1334 Masehi. Sebelum kedatangan Raja Patilasoro yang berpusat di Wali Koncu Patua. Selanjutnya pada tahun yang sama dibentuk 4 kerajaan bersaudara yang disingkat dengan Bitokawa, Binongko, Tomiya, Kaledupa, dan Wanse. Sejarah itulah merekomendasikan dalam Kesultanan Buton. Dikatakan Raja Patilasoro yang kemudian dikenal dengan nama Lahatimura alias Lamura alias Kapitan Waloindi diakuinya berasal dari tanah barat, yaitu
dari wilayah Mongol Tiongkok atau China. Adapun sesuai dengan penelusurannya, Kapitan Woloidi ditemukan bukan berasal dari tanah Mongol, namun ternyata sejak kecil Kapitan Pattimura diculik oleh para bajak laut dan dia dikembalikan masuk ke Indonesia melalui Gorontalo, sekarang disebut Kabupaten Gorontalo, pada tahun 1334 Masehi. Nah, untuk itu, saudaraku, tonton terus karena ini penting. Like, komen, dan selanjutnya subscribe. Selanjutnya, Kapitan Woloidi atas informasi yang disampaikan oleh rekan penculiknya. Sejak masih balita pada saat itu, dia melanjutkan perjalanan menuju Pulau Binongko. Masuk kedatangannya di negeri Bitukawa itu, tepatnya di Binongko, mencari sanak saudaranya karena ternyata Kapitan Woloidi adalah anak cucu Raja Wali Patua Sakti Sumahitahim Alam. Oleh peneliti Larabum Baru, dalam penjelasannya, Kapitan Woloidi sesampai di Pulau Binongko, Lasoro bertemu dengan Lakakadu di sekitar benteng keramat Oihu, saat ini disebut dengan Kahea Koba. Kahea Koba adalah tempat tanah longsor yang jatuhnya Raja Patilasoro di saat uji kanuragan kesaktiannya. Hingga hari ini, tempat itu masih mengakui disebut jatuhnya Raja Patilasoro oleh masyarakat setempat lokal Binongko. Lakakadu yang ketiga menjamu tamunya karena mengaku saudaranya yang lama menghilang belum langsung mempercayainya. Dan kalau benar saudara Lasoro, penemu atau pemilik Pulau Bitukawa, adalah saudaraku, maka akan kita buktikan kesaktianmu dan tunjukkan kanuraganmu, ucap Lakakadu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Larabum Baru. Tanpa menunggu lama, keduanya saling menguji kesaktian yang saat ini disebut jatuhnya Patilasoro hingga terperosok ke dalam tanah sedalam 7 depa. Selanjutnya dicabutnya dari dalam tanah. Saat ini disebut Kahea Koba. Kahea Koba artinya, Kahea artinya lubang, sedangkan Koba artinya dicabut, jelasnya. Setelah Lasoro mendapatkan ujian dari Lakakadu, maka tibalah gilirannya untuk menguji Lakakadu ujung jarinya, sehingga Lakakadu muntah darah. Lantas dia dilemparkan ke udara dan jatuhnya tepat di Tanjung Pemali, Matano Sangia Burangasi di Pulau Buton. Anda bisa bayangkan bagaimana jaraknya antara Pulau Binongko dan Pulau Buton Matana Sangia. Jaraknya kurang lebih 90 mil. Di tempat itu juga masih ada jejak kaki hingga sampai saat ini bisa dibuktikan di wilayah Burangasi atau di wilayah Rampea. Mengingat karena hal itu hanya ujian kebenaran kanuragan Lasoro, menarik kembali Lakakadu untuk dikembalikan ke tempat semula di Oihu, Pulau Binongko. Sehingga mulai saat itu keduanya saling membenarkan bahwa keduanya memang bersaudara, anak cucu dari Raja Petua Sumahitahim Alam. Selanjutnya sebagai fakta sejarah tempat uji coba kanuragan itu
Dan kesaktian itu disebut Oihu, artinya Toiu atau Oihu, papar larabum baru. Raja Patilasoro yang dikenal sakti mandraguna, usianya tercatat lebih kurang 600 tahun. Selain itu, mempunyai kelebihan atau dalam bahasa wali cia-cia disebut kalabia membali. Sementara itu, media ini terus melakukan penelusuran dan menemui Laode Ila dalam keterangannya kepada media ini, menjelaskan dan menegaskan bahwa Kapitan Woloindi pada tahun 1975, seorang sejarawan wali bernama Amah Huji ketika ditemui 4 orang peneliti sejarah yang berasal dari Sumatera kala itu disaksikan oleh Laode Ila, Laode Sehe, mantan kepala desa wali yang pernah menjabat di tahun 1955 hingga 1979 dan selanjutnya diamini oleh Laode Jaidi, Iaro Agama Sarawolio, Sara Agama, Iaro Agama Saranowali, sempat mendiskusikan asal-usul Kapitan Woloindi, tepatnya di Baruga, Sarano, Wali Binongko. Dalam penjelasannya, Iaro Agama, Raja Patilasoro yang sering dikenal dengan nama Kapitan Woloindi berasal dari daerah Mongol. Namun sebelumnya, dalam pencarian sanak saudaranya, beliau sempat singgah di Gorontalo, selanjutnya menuju ke Pulau Binongko. Menariknya dalam kisah ini, pencarian Raja Patilasoro ini setibanya di Pulau Binongko, dialah Soro dikabarkan mencari anak cucu petua Sumahi Tahim Alam. Selanjutnya, Iaro Agama menjelaskan perjuangan Kapitan Woloindi di Pulau Tukang Besi Binongko pada saat itu sedang gencar-gencarnya perebutan kekuasaan antara perompak bajak laut dan wilayah Tobelo, Ternate maupun kerajaan Buton. Karena itu, dibutuhkan peran seorang pendekar atau pahlawan seperti halnya Kapitan Woloindi bersama para hulu balang dan pejuang lainnya. Di Kepulauan Tukang Besi, maka dibangunlah kekuatan bala tentara. Bala tentara itu merupakan lembaran sejarah baru di wilayah Binongko untuk melakukan perlawanan. Namun jangan lupa, tonton dulu, tonton lagi, karena masih ada sambungannya. Wow kan? Wow! Manapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Kapitan Woloindi bersama hulu balang dan pejuang lainnya di Kepulauan Tukang Besi, maka dibangunlah kekuatan bala tentara yang hingga kini tidak akan terlupakan dalam lembaran sejarah kerajaan Binongko dan Kesultanan Buton, karena jasanya menumpas bajak laut hingga saat ini masih di pantai. Pala hidup bukti-buktinya di mana sejarah haibah atau rahasia Kapitan Woloindi menyerahkan dengan sukarela telapak kakinya kepada Sapati Balufu untuk dibelah kakinya. Sejak itulah tempat pertarungannya disebut Pala Hidu, atau pala artinya telapak, hidu artinya hidup atau hayat. Hal ini juga diakui oleh sumber media ini, Laherani, pada tahun 1000 atau pada tahun 2002 silam. Selanjutnya Kapitan Woloindi berkata kepada masyarakatnya dan sanak saudaranya di Binongko, Kujalau,
Aku jalan kaki lewat laut. Jalan tete, kepergian seorang kakek, tomo tamo siomo. Kita akan berpisah-pisah. Minat di Saranako laode di Bali akan diserahkannya ke pimpinannya. Asua mafimo di Fatu Numaria, kurumurumope di Soe, kumenumpang di peluru meriam atau bedil, menuju Ambon Soea, sumber La Isamu Kaluku pada tahun 2004. Diriwayatkan pula setelah Kapitan Waloindi dibelah kakinya oleh Sapati Balufu, maka Kapitan Waloindi menghilang secara misterius menuju timur, Ambon tepatnya, dan tinggal di Gunung Soea untuk melanjutkan pertapaannya. Keberadaan Kapitan Waloindi di Gunung Soea, Ambon tidak diketahui oleh orang-orang Bitokawa maupun orang asal Buton yang telah lebih dulu bermukim di wilayah Ambon. Kecuali orang-orang yang bisa memegang rahasia manusia rahasia baru dapat mengenalnya. Dan pada tahun 1511 Masehi, setelah sekian lama Kapitan Waloindi bermukim di Gunung Soea, Ambon, namun tak seorang pun tahu kalau beliau adalah seorang kesatria mandraguna dari wilayah Kesultanan Buton. Beliau dianggap orang biasa-biasa saja. Kapitan Waloindi dikenal orang sebagai pendekar setelah dia masuk tentara Portugis pada tahun 1511 Masehi. Selanjutnya, ia beradu tempur melawan uniform Belanda. Karena itu, maka dia Kapitan Waloindi seraya membangkitkan semangat rakyat Ambon Maluku. Dia juga membentuk pasukan bala tentara untuk menghadapi ancaman VOC penjajahan Belanda. Sebagai teman karibnya, Kapitan Waloindi yang setia masing-masing Latulu Kabesi, Raja Hitu, Paulus Tiahahu, Christina Marta Tiahahu, seorang anak putra Paulus. Di saat itulah mereka mulai melakukan perjuangan dan terus melakukan perjuangan. Dan selanjutnya Christina Marta Tiahahu, seorang anak putri Paulus Tiahahu, dan Kapitan Pati Pelong berjuang bahu-membahu untuk mengusir penjajah Belanda. Kala itu dikenal dengan merebut benteng Dustede Ambon dari tanggal 15 hingga 16 Mei 1817. Setelah mereka menguasai benteng Dustede Ambon, dia Kapitan Waloindi yang lebih akrab dipanggil sebagai sahabatnya nama Patimura karena hatinya mulia. Selain itu, Kapitan Waloindi juga dipanggil oleh sahabat-sahabatnya Hati Murah atau Lamura. Disebutkan demikian Patimura karena dia raja Pati yang berhati mulia, bermurah hati. Beliau juga rela membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya sehingga gelarnya semakin lama maka oleh sahabat-sahabatnya mengukuhkan namanya Thomas Matulesi Patimura. Sebagaimana berdasarkan kajian ilmiah dan doktor tersebut, riwayat sejarah lisan kuno Wali Binongko bahwa berdasarkan kajian ilmiah riwayat sejarah lisan kuno Wali Binongko bahwa yang digantung oleh Belanda di depan benteng Victoria, kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 itu bukanlah Patimura. Sekali lagi, bukanlah Patimura, melainkan orang lain atau yang disebut sebagaimana sumber-sumber disebutkan bahwa itu jelas mata-mata Belanda yang hanya kebetulan wajahnya mirip dengan Patimura. Sedangkan Kapitan Waloindi alias Patimura telah merubah wajah bersama Latulu Kabesi atau Raja Hitu, Paulus Tiahahu, Christina Tiahahu, dan Kapitan Pati Pelohi kala itu sedang dalam tahanan Belanda. Pasukan Kapitan Patimura. Selanjutnya mereka semua diasingkan ke tanah Jawa.
dan diangkut dengan sebuah kapal. Namun ketika diberangkatkan karena kekurangan angin atau kurangnya angin, sesampainya di Laut Buru, kapal tersebut kehabisan makanan dan air minumannya pun juga habis. Maka kalangan pendekar menjadi tahanan Belanda di atas kapal tersebut melakukan pemberontakan dan membunuh habis para pengkhianat Belanda. Selanjutnya mengarahkan kapalnya ke Pulau Tukang Besi, tepatnya di Pantai Petuno Pantai Petuno atau orang yang turun. Dan saat ini disebut Patuno Pulau Wangi-Wangi. Keberadaan tahanan Belanda ini setibanya di Pulau Wangi-Wangi disambut dengan gembira oleh masyarakat Wangi-Wangi. Namun sebaliknya mata-mata Belanda tak tinggal diam dan terus melaporkannya kepada Belanda bahwa semua tahanan yang ada di atas kapal itu kini berada di pulau-pulau di Bitokawa atau Wakatobi saat ini. Raja Hitu Latulu Kabesi bersama Martina Tiahu dan Christina Tiahu setelah mendengar hal itu, telah diketahui bahwa ada mata-mata Belanda tentang keberadaan mereka di Pulau Wangi-Wangi, dan setelah itu mereka cari tumpangan dan kembali ke Ambon tanpa diketahui oleh mata-mata Belanda tersebut. Sedangkan Kapitan Patimura dan Kapitan Patipelohi atau Patipelong menuju ke Pulau Tomia dan kawin dengan Putri Ince Sulaimani Dato Sulaimani, penyiar agama Islam di Tomia asal Melayu, Malaysia. Sementara Kapitan Patimura ke kampung halaman di Binongko menemui anak cucunya yang kala itu ditinggalkannya kurang lebih 483 tahun lamanya. Ironinya setibanya Kapitan Patimura di Binongko terdengar oleh mata-mata Belanda dan akhirnya beliau dicari oleh Belanda hingga sampai ke Pulau Binongko. Namun ketika kapal Belanda yang memuat 7 kompi bala tentara di atas kapal Belanda itu untuk menangkap Patimura, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Tentara Belanda yang datang dengan 40 kapal dengan memuat 7 kompi bala bantuan Belanda, tentara Belanda itu dihabisi oleh Kapitan Patimura alias Kapitan Walauindi. Sebagai bukti peninggalan sejarah kapal Belanda itu yang berlabuh di Taduno itu oleh masyarakat Binongko, tempat itu disebut dengan Kampung Nato. Dan itu merupakan sejarah bukti yang sampai hari ini wilayah itu masih begitu dirahasiakan oleh masyarakat penonton. Maka untuk itu, tonton terus karena ini menarik. Jangan lupa Pesan, like, komen, dan selanjutnya subscribe. Sebagai bukti peninggalan sejarah kapal Belanda yang berlabuh di Taduna itu oleh masyarakat Binongko, tempat itu disebut dengan nama Kampung Nato. Letaknya tak jauh dari perkampungan Walanda, meskipun hingga saat ini masih dirahasiakan oleh masyarakat setempat. Kampung Lama atau Kampung Melengo atau Mengingi. Disinilah Kapitan Patimura berhembuskan napas terakhirnya. Dan nama desa itu diabadikan bernama Kapitan Walauindi, Kapitan Patimura. Kesaktian
Kapitan Woloindi alias Patimura itu di zaman seperti ini sepertinya tidaklah masuk akal. Demikian pula umurnya. Namun juga tidak salah untuk kita kagumi karena hal itu terjadi pada zamannya. Artinya, sebagaimana yang dipaparkan oleh pakar-pakar peneliti sejarah dan saat ini lagi mempersiapkan untuk menjadi seorang doktornya, tentu itu merupakan salah satu penghargaan besar karena ternyata jejak Kapitan Patimura ditemukan di wilayah Kesultanan Buton. Benar tidaknya hal ini tentu adalah wallahu alam. Dan siapapun dia, sebagaimana kajian ilmiah, tentu akan dibuktikan dengan secara ilmiah. Fakta-fakta ilmiah itulah yang akan terus menjadikan hingga menemukan fakta-fakta sebenarnya. Tetapi jika kita mengatakan tentang fakta-fakta sejarah lain seperti bedil, di wilayah Kesultanan Buton itu adanya puluhan ribu bedil. Hampir setiap pulau-pulau mulai wangi-wangi Kalidopatumnya Binongko dan pulau-pulau yang mengelilingi Pulau Buton, semuanya ada bedil. Dan bedil itu, semua masyarakat mengakui bahwa itu bedil asalnya dari VOC, Portugis maupun Belanda. Meski demikian, hingga saat ini, wilayah itu masih banyak wilayah yang masih dirahasiakan oleh masyarakat. Karena wilayah Buton adalah tempatnya para pendekar-pendekar dan wilayah Kesultanan Buton tidak pernah dikalahkan oleh Belanda. Hanya satu kali terjadi perang besar antara para tentara Kesultanan Buton dengan Belanda selama 1 tahun. Tapi itu pun tentara Belanda dihancurkan, bahkan lari terbirit-birit. Hingga sampai hari ini kita bisa buka di perpustakaan di Belanda, tepatnya di Hoda, Den Haag, Belanda. Di sana Anda akan menemukan fakta-fakta sejarah di perpustakaan itu, dan disitulah hebatnya wilayah Kesultanan Buton yang masyhur dan adalah salah satu negara Kesultanan Buton yang kokoh. Saya Gino Samsudin Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Televisi Opini Gino akan terus menyajikan untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Opini Gino akan membongkar tabir. Televisi Opini Gino akan membongkar tabir.